Senin 6 Juni 2022. Salam sukacita bagimu, para saudara dan saudariku. Bila Anda ditanya, seberapa penting peran seorang ibu bagi Anda? Kira-kira apa jawaban Anda? Menurut saya, bagi seorang anak, kehadiran ibu itu sangat penting. Bersama ayah, ibu berbagi peran untuk mendidik anak, dan banyak aspek kehidupan yang bisa diperoleh dari pendidikan seorang ibu. Sebut saja misalnya, pendidikan iman, moral, karakter, intelektual, psikologi, dan sosial. Ibu bisa memberikan semuanya itu. Sehingga seringkali ibu diibaratkan sebagai sekolah pertama bagi anaknya. Maka, ada suatu ungkapan bijak yang kiranya perlu kita amini tanpa protes apapun, yakni, ibu bisa menggantikan siapapun, tetapi ibu tidak bisa digantikan oleh siapapun. Bagi anak, kehadiran ibu di sisi adalah suatu kebutuhan. Para saudara dan saudariku, sehari sesudah Pentakosta, kita diajak untuk memperingati Santa Perawan Maria, Bunda Gereja. Saat para rasul menanti turunnya Roh Kudus di Yerusalem, Lukas menulis bahwa Maria hadir juga di sana. Kehadiran Maria ini menunjukkan bahwa Maria pun berharap akan pemenuhan janji Yesus tentang Roh Kudus. Karena selain sebagai Bunda Yesus, Maria juga adalah murid Yesus yang pertama. Sehingga ia berkenan untuk berada bersama dengan para murid lainnya saat lahirnya gereja. Selepas kepergian Yesus, Maria menjadi Bunda Gereja. Dan kesedihan Maria ini sebenarnya adalah ungkapan kepatuhannya atas permintaan Yesus sendiri yang tertuang dalam perikop Injil hari ini dari Injil Yohanes bab 19 ayat 25 sampai dengan ayat 34. Sebagaimana dikisahkan bahwa saat berada di atas kayu salib, Yesus rupanya masih tetap memperhitungkan kebaikan hidup dari para muridnya. Bukti kasih Yesus kepada para muridnya itu terungkap dalam sebuah pernyataan sederhana yang ditujukan kepada Maria dan Yohanes. Injil menulis bahwa ketika melihat Maria, Yesus berkata, "Ibu, inilah anakmu." Sambil Yesus mengarahkan perhatiannya kepada Yohanes. Lalu selanjutnya, hal yang sama pula Yesus lakukan kepada Yohanes. Sambil berkata, "Inilah ibumu." Yesus mengajak Yohanes untuk mengarahkan perhatiannya kepada Maria. Peristiwa ini berlangsung sangat singkat, tetapi sebenarnya memperlihatkan keinginan yang amat besar dari diri Yesus agar keibuan Maria pun turut dirasakan oleh para muridnya. Selama berada di tengah dunia, Maria tentu telah amat berpengaruh dalam tumbuh kembang Yesus. Yesus hidup di bawah asuhan Maria dan sungguh merasakan perlindungannya yang penuh kelembutan. Maka Yesus berharap agar para muridnya juga menyerahkan diri mereka seutuhnya kepada Maria, karena Maria akan menyertai mereka dalam segala situasi. Uskup Fulton J. Sheen coba membahasakan pentingnya kehadiran Maria selaku Bunda Gereja bagi para murid Yesus pada hari Pentakosta dengan pernyataan seperti ini. Bagi para murid, Pentakosta
adalah Bethlehem rohani bagi Maria, di mana sebagai ibu yang berdiri di palungan tubuh mistik Kristus, Maria membuat putranya makin dikenal semua orang. Oleh karena itu, para saudara dan saudariku, mari kita makin mendekatkan diri kepada Maria, dan salah satu caranya adalah giat mengembangkan devosi kepada Maria. Devosi kepada Maria memang pertama-tama adalah suatu ungkapan kasih kepada Maria. Sebagai ibu, Maria telah memberikan aneka berkat-Nya kepada kita, sehingga kita patut untuk bersyukur dan memuji kehadiran-Nya. Namun, pujian dan syukur kita akan menjadi lebih sempurna jika kita juga meneladani keutamaan hidup-Nya, terutama kepekaan dan kepedulian-Nya terhadap kebutuhan anak-anak-Nya. Sebagai anak Maria, kita sudah seharusnya saling berbagi kepedulian. Peduli pada dasarnya bukan cuma soal penyaluran materi, tetapi ketulusan dan keseriusan hati. Bila kita telah peduli terhadap hidup orang lain, maka jadikanlah kepedulian itu sebagai suatu kebiasaan dan bukan sekedar perasaan momental. Seringkali, entah disadari atau tidak, kepedulian yang kita kembangkan ternyata hanya menjadi ajang pamer kebaikan. Maka, mari perbaikilah sikap demikian, karena semakin kita saling memperhatikan, hidup kita akan lebih berarti. Tuhan memberkati kita sekalian.